Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait substansi skill komunikasi. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3 terlebih dahulu. Saya sendiri, Atira Ardelia Putri, kemudian ada Laila Nur Mahfiroh, ada Natasha Putri Amalia, ada Rambu Simatupang, Agnes Elizabeth Huta Barat, Bayu Kelana, dan juga Rahmat Mulyadi. Oke, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi komunikasi. Secara etimologi atau secara bahasa, komunikasi berasal dari kata komunikatio atau kata komunis, yang berarti sama atau sama maknanya. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu, yang berguna untuk membuat pemahaman yang sama di antara mereka. Informasi yang disampaikan ini dapat memberikan efek tertentu kepada komunikan. Nah, efek tertentu yang dimaksud pada slide ini nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya di bagian berikutnya. Next. Kemudian di sini ada definisi keterampilan komunikasi. Sebenarnya ada banyak ahli yang mencoba untuk mendefinisikan keterampilan komunikasi. Di antaranya yang pertama itu ada menurut Hafid Canggara. Keterampilan komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan atau mengirim pesan kepada halayak. Sedangkan menurut Anwar Arifin, keterampilan komunikasi adalah sebuah keterampilan seseorang dalam menyampaikan pesan yang jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Nah, dari dua definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa keterampilan komunikasi merupakan kemampuan seseorang untuk menyampaikan atau mengirimkan pesan yang jelas dan mudah dipahami oleh orang lain sebagai penerima pesan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari komunikasi. Slide selanjutnya. Menurut Effendi dalam Bahtiar 2018, terdapat 4 tujuan dari komunikasi. Yang pertama yaitu untuk mengubah sikap atau to change the attitude. Jadi dilakukannya komunikasi oleh komunikator dapat bertujuan untuk mengubah sikap dari komunikan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu untuk mengubah opini atau pendapat atau to change the opinion. Jadi dilakukannya komunikasi oleh komunikator juga dapat bertujuan untuk mengubah opini dari komunikan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu untuk mengubah perilaku atau to change the behavior. Jadi dilakukannya komunikasi oleh komunikator juga dapat bertujuan untuk mengubah perilaku dari komunikan. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu untuk mengubah masyarakat atau to change the society. Jadi dilakukannya komunikasi oleh komunikator juga dapat bertujuan untuk mengubah masyarakat. Slide selanjutnya. Kemudian menurut Bilburskram dalam Bahtiar 2018, tujuan komunikasi dapat dilihat dari dua perspektif kepentingan, ya, ini kepentingan sumber atau komunikator, dan kepentingan penerima atau komunikan. Untuk kepentingan sumber atau komunikator, komunikasi dapat bertujuan untuk memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan mengajak. Kemudian untuk kepentingan penerima yaitu memahami informasi, mempelajari, menikmati, dan menerima atau menolak ajakan. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari komunikasi. Setelah kita mengetahui tujuannya, ternyata komunikasi ini memiliki beberapa manfaat. Ada dalam 3 sektor, yaitu dalam sektor organisasi, dalam sektor perdagangan, maupun dalam sektor kemasyarakatan. Yang pertama dalam sektor organisasi. Apa sih manfaat dari komunikasi? Yang pertama, yaitu sebagai alat untuk membangun relasi antar rekan. Yang kedua, ada sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dari organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada mempermudah dalam penerapan peraturan.
Tanpa adanya komunikasi, peraturan pasti akan sulit untuk diterapkan. Kemudian selanjutnya ada untuk memudahkan dalam memahami karakter antar anggota. Karena melalui komunikasi kita bisa tahu secara tidak langsung karakteristik atau sifat-sifat bagaimana sih anggota dari organisasi atau dalam suatu pekerjaan itu. Kemudian selanjutnya ada untuk menyelesaikan suatu konflik. Yang terakhir ada untuk membantu dalam mengambil keputusan. Selanjutnya dalam sektor perdagangan, komunikasi memiliki 3 manfaat. Yang pertama yaitu membangun dan mendapatkan relasi dengan klien. Jelas banget ya bahwa komunikasi itu penting banget karena dengan komunikasi kita bisa menjalin hubungan yang dekat sehingga sebuah perdagangan itu bisa berlanjut atau berlangsung sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua ada untuk mempermudah kegiatan tawar-menawar. Kemudian yang ketiga ada untuk membranding barang produksi. Udah jelas banget. Kemudian dalam sektor masyarakat, komunikasi itu memiliki manfaat untuk membranding diri kita. Kemudian untuk menciptakan lingkungan yang proporsional. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang guyup. Kemudian yang terakhir untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selanjutnya. Sebelumnya suara aku terdengar. Terdengar. Oke, selanjutnya yaitu aspek-aspek komunikasi interpersonal menurut De Vito tahun 1995. Aspek komunikasi interpersonal ada 7. Yang pertama yaitu keterbukaan. Keterbukaan yaitu keinginan untuk saling memberi informasi mengenai diri sendiri dan keinginan untuk bereaksi secara jujur terhadap pesan yang disampaikan oleh orang lain. Aspek yang kedua yaitu empati. Empati merupakan merasakan dan mengalami apa yang dirasakan oleh orang lain. Jika seseorang mampu berempati dengan orang lain, maka orang tersebut akan merasa dalam posisi yang lebih baik untuk memahami orang lain. Kemudian aspek yang ketiga yaitu dukungan. Dukungan adalah kesediaan untuk mendengarkan dan membuka diri terhadap pendapat yang berbeda ketika berkomunikasi. Aspek yang keempat yaitu kepositifan. Berkomunikasi secara positif dalam komunikasi interpersonal melibatkan 2 cara. Yang pertama berdasarkan sikap positif dan yang kedua dengan menghargai orang lain. Aspek yang kelima yaitu kesamaan. Kesamaan untuk saling bekerja sama dalam memecahkan masalah, terlebih sebagai usaha untuk memahami perbedaan yang ada. Baik, maaf saya ulangi. Aspek yang keenam yaitu keyakinan atau confidence. Seorang komunikator yang efektif menunjukkan keyakinan, kemantapan, dan rasa nyamannya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian aspek yang terakhir yaitu kesiapan atau imediasi, menunjukkan kesiapan melakukan komunikasi melalui penciptaan rasa tertarik dan perhatian terhadap lawan bicara berupa pemberian respon atau umpan balik dengan segera dan menciptakan kebersamaan antara pembicara dan pendengar secara verbal maupun nonverbal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada jenis-jenis keterampilan komunikasi. Jenis-jenis keterampilan komunikasi sendiri ada 3. Selanjutnya. Nah, yang pertama ada keterampilan komunikasi lisan atau oral communication, yaitu kemampuan berbicara sehingga mampu menjelaskan dan mempresentasikan gagasan dengan jelas kepada bermacam-macam orang. Kemampuan ini meliputi keahlian menyesuaikan cara berbicara kepada komunikan yang berbeda,
menggunakan pendekatan dan gaya yang pas, dan memahami pentingnya isyarat nonverbal. Komunikasi ini membutuhkan keterampilan latar belakang presentasi, pemahaman tentang audiens, mendengarkan secara kritis, dan bahasa tubuh. Selanjutnya, yang kedua, ada keterampilan komunikasi tulisan atau written communication, yaitu kemampuan menulis secara efektif dalam konteks untuk beragam pembaca dan tujuan. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menulis dengan gaya dan pendekatan yang berbeda untuk pembaca atau media yang berbeda. Kemampuan komunikasi tulisan juga termasuk keterampilan komunikasi elektronik seperti menulis SMS, menulis dan mengirimkan email, terlibat di forum diskusi online, ruang chatting, dan pesan instan. Komunikasi ini memerlukan background skills seperti penulisan akademis, keahlian revisi dan penyuntingan, membaca kritis, dan presentasi data. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu keterampilan komunikasi nonverbal atau nonverbal communication. Nonverbal communication ini yaitu kemampuan memperkuat ekspresi ide dan melalui penggunaan bahasa tubuh atau body language, gerak isyarat atau gestur, ekspresi wajah, dan nada bicara atau suara, atau yang disebut tone of voice. Komunikasi nonverbal ini juga termasuk penggunaan gambar, icon, dan simbol. Komunikasi ini memerlukan background skill seperti pemahaman tentang audiens, presentasi personal, dan bahasa tubuh. Jenis keterampilan berkomunikasi tersebut dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu keterampilan kasar atau soft skill dan keterampilan halus atau lunak, yaitu soft skill. Keterampilan komunikasi tulisan termasuk dalam keterampilan kasar atau hard skill. Sedangkan keterampilan komunikasi lisan dan komunikasi nonverbal termasuk dalam keterampilan halus atau lunak atau yang biasa kita ketahui dengan soft skill. Selanjutnya terdapat contoh-contoh jenis komunikasi yang akan disampaikan oleh teman saya Rahmat Mulyadi. Baik. Seperti dari jenis-jenisnya, contoh komunikasi juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, contoh skill komunikasi secara lisan atau oral communication. Untuk contoh oral communication sendiri, saya mengambilnya dari YouTube dari Corbusier yang berjudul Sunda Empire vs Titan Pemuda Tersesat. Jadi karena ada beberapa masalah tentang pemutaran video, jadi di sini saya menuliskan beberapa percakapannya saja. Percakapan pada menit ke-1, detik ke-10, itu dimulai dari Coki yang berkata, yang saya mau nanya nih, sekarang Lord, teori-teori yang mengatakan bahwa kita nanti akan diserang oleh monster, kita akan diserang oleh, dan di sini Tretan yang ada di seberangnya Coki, itu dia menjawab dengan salah satunya Titan. Jadi di situ ada komunikasi antara Coki, Tretan, Lord Rangga, dan juga Deddy Corbuzier yang mana itu menggambarkan dari contoh oral communication sendiri. Untuk video lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihatnya sendiri di YouTube channelnya Deddy Corbuzier yang judulnya adalah Sunda Empire vs Titan Pemuda Tersesat. Baik, selanjutnya. Oke, untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah komunikasi tulisan atau written communication. Baik, dalam contoh tulisan sendiri, saya mengambilnya itu dari grup PDK kelompok 3, yaitu grup kelompok kami yang sekarang ini. Di sini ada komunikasi antara anggota grup yang tertulis, dan selain dari contoh di samping itu ada juga contoh-contoh lain melalui email atau surat-surat lainnya seperti koran, surat kabar ya, seperti koran dan juga majalah-majalah. Baik, selanjutnya. Oke, untuk contoh yang 3 dan yang terakhir yaitu contoh skill komunikasi nonverbal atau nonverbal communication. Oke, untuk nonverbal communication sendiri saya mengambilnya dari YouTube Social Experiment, cara ngobrol sama teman tuli. Jadi di sini
ada tulisan dari yang sebelah kanan yang sebelah kiri teman-teman, itu ada tulisan dari yang cowok itu, ada tulisan kamu kalau sama orang-orang komunikasinya lebih enak nulis atau ngomong. Nah, itu di videonya sebenarnya dia menggunakan bahasa isyarat terlebih dahulu. Jadi tulisan ini adalah translate dari bahasa isyaratnya. Dan ini ya tulisannya warna biru adalah bahasa isyarat yang bertuliskan bahasa isyarat, itu translate dari bahasa isyarat yang digunakan oleh si wanita ini. Mungkin untuk teman-teman yang ingin melihat videonya secara lebih lanjut bisa di YouTube sosial eksperimen cara ngobrol sama teman tuli. Dan selain dari contoh yang saya paparkan ini, ada juga yang lainnya, bisa melalui ekspresi wajah, bisa juga gestur atau postur tubuh atau tatapan mata, atau juga sentuhan juga bisa disebut sebagai non-verbal communication. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikut ini kami cantumkan berbagai sumber yang digunakan dalam penyusunan materi yang baru saja kami presentasikan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.